dengan kami. Roh Kudus Tuhan, mari seleluasa mungkin kau beracara dan menjamah kehidupan setiap kami. Berbicara ya Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan bagi Bapa. Haleluya, glory. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom. Silahkan duduk. Shalom. Sedang jumpa pasti karena Tuhan. Amin. Baik, sekedar himbauan kalau bersedia. Sayap kanan, kalau dari pihak saya kan kanan ya. Kalau mau pindah ke kiri akan lebih terkonsentrasi. Baik, karena layarnya ada di sini nih ya. Jadi akan lebih jelas untuk mengikuti perbincangan. Sisi lain salut buat Ibu Lisbeth. Karena ternyata Bu Lisbeth ini tentara elit kerajaan. Kopassus. Kalau di negeri ini kan bincang tentara, TNI standar tugasnya counter attack. Kalau ada pihak lawan melintas batas, serang balik supaya dia kembali ke wilayahnya, counter attack. Tapi kalau Kopassus, tentara elit itu dilepasnya di jantung lawan. Selama 39 tahun saya jadi hamba Tuhan, itu yang disaksikan Bu Lisbeth ya, Bu Lisbeth itu peperangan yang terbesar dalam sejarah kehidupan. Ya, saya paham hal seperti itu karena dalam 39 tahun melayani kan 7 tahun pertama saya ya disebutnya kayak dukun Kristen ya. 7 tahun pertama karena agenda saya undangan khotbah bisa dibilang tidak ada, berarti tidak laku. Tapi kalau undangan perang laku keras ya. Jadi 7 tahun pertama saya lebih pada inner healing ministry, kesembuhan batin, akar pahit dan trauma, dan deliverance ministry, melayani orang kesurupan, bersihkan rumah angker, bersihkan pabrik angker gitu seterusnya ya. Jadi paham tuh yang diceritakan tadi, itu sungguh peperangan yang nekat punya. Alkitab bilang penguasa di udara. Ini tim terbang ke jantung lawan, ke pusat udara, perang. Gak nekat Paul. Saya sudah pesan sama anak saya Noel. Ya, Noel udah tahu papi laksanakan misi udah 600 lebih dan sudah sekian kali hampir gugur di di ladang Tuhan. Tapi papi tidak mundur. Kamu daftar sendiri, nggak ada yang ngojok-ngojokin. Dan kamu ketika tahu bahwa ini peperangan terbesar, kamu harus siap nothing to lose. Harus siap kehilangan segalanya. Kalau kamu nggak siap, jangan coba-coba. Jadi kalau kamu siap terbang dan masuk ke jantung lawan, kamu sedang mensahkan dirimu sebagai tentara elit kerajaan. Dan ingat, pernah nonton itu enggak sih? Saya enggak tahu sih entah pernah apa enggak ya. Karena yang sering kali muncul di bioskop itu kan Navy Seal tuh. Wah kelihatannya ini kumpulan kudus. Yang enggak pernah ke bioskop jadi kurang paham. Tentara elit itu ya. Ya misalnya di Indonesia kan ada 3 matra A, D, A, L, A, U. Nanti dipilih yang terbaik. Itu pun disaring lagi. Diberikan pelatihan super ya. Itu pun untuk bisa lulus, untuk bisa tergabung di Kopassus, Komando Pasukan Khusus, itu wow ujiannya hebat. Ya, itu kalau yang difilmkan, tapi ini pemahaman yang dimengerti umum, dia akan diterbangkan jauh tinggi, lepas dari deteksi radar, kemudian terjun bebas, nanti ada di koordinat, ada titik tertentu. Mereka tuh hanya beberapa orang kecil. Kalau counter attack besar jumlahnya, ya. Contoh misalnya perbatasan Malaysia. Tentara Malaysia kalau berani melintas, TNI standar tuh counter attack. Dia harus serang balik. Ini wilayahku, ini teritoriku. Ya, perang rohani juga begitu loh. Kita nih harus siap counter attack sampai kapanpun. Nah, Kopassus dilepasnya di jantung lawan dan selalu dipesan. Kamu kalaulah sampai ketangkap, tidak ketahuan. Kamu tidak boleh ketahuan dari mana datangnya. Dan nyawamu, kamu sendiri yang
kamu yang harus kunci keselamatan ya ada di tanganmu. Kamu bakal selamat apa tidak, yaitu kamu. Oke? Semoga sukses, selamat berjuang. Wah, ternyata ibu pulang, berarti sukses. Anakku ya pulang. Ya, waktu 2 kali doa peperangan di Jakarta, saya doakan hanya menyebut Pastor Joe. Benar-benar tepat di tanggal yang dimaksud Pastor Joe pulang. Pastor Joe bilang, anakmu ndak disebut si Noel, pantas dia nggak ikut pulang katanya. Noel nggak ikut disebut. Ya sudahlah, yang penting pengalaman itu luar biasa. Luar biasa. Oke, kita harus radikal, kita harus all out. Ya, harus nothing to lose. Kalau Anda terbiasa berhitung dengan Tuhan, memang ya sesuai dengan imanmu lah yang akan jadi ya. Mari kita sama-sama menjadi seorang yang benar-benar sebulat-bulatnya atau sepenuh percaya, keyakinan penuh ya dalam Tuhan. Nah, baik. Sekilas saja. Hari ini tak terelakkan, biasanya sih karena ini kan pas kemerdekaan, biasanya tema kemerdekaan ya. Jangankan pas, masuk Agustus saja saya terbiasa memakai momentum ya. Kalaulah di bulan tersebut ada Paskah, tema Paskah, kenaikan pun demikian, Pentakosta begitu ya, Agustus kemerdekaan, kalau sudah Desember kan Natal ya. Tapi keluarga besar imam AOC khususnya kan per awal bulan sudah ada tema yang harus kita bahas untuk kita paham, kita hidupi, dan kita lihat betapa indahnya Tuhan beracara. Betul tidak? Apa tema bulan Agustus? Oh, rong metu. Tak kira udah metu ya. Oke. Inilah yang diumumkan oleh Ibu Silvi pada tanggal 1 Agustus pagi. Dan terinspirasi dari Mazmur 18 ayat 30. Oke. Memang ini persis seperti yang ada di Alkitab, cuman cara penulisannya saya buat seperti itu supaya kita tahu dari awal bahwa ada 2 hal sebenarnya, A dan B sebut saja, kita membahas B-nya. Itu pun bisa, saya nggak tahu nih di sini bakal makan berapa lama nih ya, entah 2 jam kah 3 jam saya nggak tahu. Ya kan langsung diam ya. Oke. Oke lah, pokoknya begini dulu. Ketika Anda menemukan atau berhadapan dengan kalimat melompat tembok, yang muncul apa sih? Anda ngertinya apa? Halo? Udah dikhotbahkan kan setidaknya? Sudah belum sih? Sudah kan? Mungkin sekali atau 2 kali ya. Ya percayalah tiap hamba Tuhan walaupun sama tema sama ayat, angle-nya bisa berubah kok, berbeda. Ya kan, 1 ayat serahkan ke 10 pendeta, berapa tema yang muncul? Enggak, tolong berpendapat. 1 ayat, ada 10 pendeta, dikasih 1 ayat. Nantinya berapa bahan, berapa tema yang bisa muncul? 10 itu minimal. Sungguh, 10 itu minimal ya. Oke, sudah berapa kali untuk bulan ini, Agustus? Tema melompat tembok. Sudah berapa kali? 3 kali ya? Pak Gembala sudah ya? Oke, dan lain-lain. Oke. Ada pendeta dan lain-lain. Oke. Oke, baik. Inilah dia Mazmur 18 ayat 30. Tadi saya tanya kan gak ada yang jawab. Jadi sudahlah saya gak mau tanya lagi. Karena dengan engkau, bagian A-nya, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan, ini kan sambungan. Jadi kalaulah dibikin lengkap sama kalimatnya. Karena dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, bagian B yang kita bahas ya. Tapi sejak awal saya sudah munculkan kata karena dalam bahasa Ibrani, karena pemicunya nanti akan dijelaskan. Memang dari sana. Oke? Ya. Jadi inilah firman yang melandasi tema melompati tembok. Bagian B-nya. Karena dengan Allahku aku berani melompati tembok. Puji Tuhan. Baik. Nah, saya sebelum merinci, saya memberikan gambaran awal, menampilkan 4
terjemahan. 4 terjemahan. Sama dari ayat yang sama tapi 4 terjemahan. Tolong next. Ada yang namanya next? Oke. Soalnya saya nggak dibekali remote jadi saya mesti next ya. Oh nang kono tak goleki lho. Ketutupan tembok lho, Dek. Temanya melompat tembok, tapi Anda ketutupan tembok. Saya takut ganti tema, Dek. Iya, aku muterin golek lho. Sing jenenge next nang ndi ya? Pas ini tembok kelewat lho nang pojok. Aduh, saya takut ganti tema saya ini. Ya, TB itu terjemahan baru ya. Sekarang sih sudah ada TB2, ini TB1. Sudah ada istri saya sudah beli Alkitab terjemahan baru 2. Saya sampai hari ini saya belum bergeser, saya masih pakai TB1 ya. Yang rata-rata Anda pegang tuh TB1. Nanti saya juga munculkan AYT, BIS bahasa Indonesia sehari-hari dan MILT MILT. Ternyata setiap terjemahan punya penekanan yang berbeda. Nah, ketika saya rangkum, ini membuat sebenarnya kita mendapatkan gambaran awal tentang melompati tembok tuh apa sih? Gitu loh. Kan sebagian, bukan sebagian, enggak ada satupun yang jawab kok tadi ya. Anda kalau ketemu kalimat melompati tembok, ngerti ini apa? Ya, muncul apa gitu, sekilas tuh apa yang Anda mengerti. Tapi saya sudah dibikin enggak enak dari awal. Iya kan? Iya, suka enggak enak loh. Seringkali khotbah ya, antara pembicara sama pendengar tuh pelotot-pelototan. Enggak enak loh saudara-saudara ya. Padahal yang punya hak buka mata lebar kan saya. Saya yang sedang menjelaskan dan meyakinkan Anda. Kalau saya buka mata lebar, itu hak saya. Tapi Anda ikut. Aku mendelik, colok kon lama-lama ya. Oke. Mari saya mulai dengan TB1. Tadi kan kalimat jelas ya, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Jadi penekanan pada terjemahan baru 1, hal keberanian. Ya, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Dari terjemahan AYT kalimatnya dengan Allahku aku dapat melompati tembok. Ya, dari yang kedua itu tentang teori kemungkinan. Kalau gaya bebasnya gini nih. Kue wani, oh berani, emang bisa. Ngerti nggak? Kata dapat kan bisa. Ya kan? Berani sih berani. Soal bisanya gimana? Contoh ya, kan pernah kita nih ikut pramuka nih. Pramuka terus ngelak. Ya, ngombe opo, ngombe banyu. Sungai kotor, terus no klopo, wet klopo. Kalau gitu kita petik kelapa. Ada yang berani? Oh, ternyata ada yang ngaku berani. Oke. Oh ya udahlah, kalau udah yang lain kan enggak jawab berarti enggak berani toh. Berani. Oke. Ternyata termasuk saya sebenarnya. Ternyata sampai kan tinggi tuh pohonnya. Ternyata sampai tengah redek. Loh, kenapa? Rawani, mudun meneh kangelan mudun deh, aduh. Menek ke lumayan, sampai tengah delok iso kok dhuwur dedek. Mudune keweden. Loh ini kan angle-nya sudah beda nih ya. Kamu berani? Boleh aja. Tapi tentang sukses kemungkinan mencapai targetnya gimana? Bisa enggak? Dapat enggak? Adanya di AYT itu ya. Oke. Dari BIS sudah bergeser lagi. Andaikan kamu berani dan dapat, berdasar apa keyakinanmu? Berdasar backup. Aku di backup, aku dibantu oleh. Dengan bantuan Allahku. Idealnya sih belakangnya tetap melompati tembok. Tapi kan ini memang cara bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya. Jadi gambaran yang saya dapatkan, anggaplah asumsi. Nah ini kan tembok literal. Saya tembok tenan kak. Enggak, takutnya beda. Ya toh. Tembok literal ya ini ya toh. Andai maksud saya mau ngelompati tembok. Tapi kan kadang-kadang sebelum sampai mendekat tembok untuk lompati masih ada rintangan.
Nah, andaikan pun masih ada rintangan dan hambatan, akan kudobrak. Tapi poin utamanya adalah kita bukan hanya berani dan yakin dapat. Loh, berani dapat itu harus punya punya reason yang kuat. Kok kamu berani dan pasti bisa, pasti dapat? Lah, aku di backup kok. Aku dibantu oleh Allahku. Kalaupun ada rintangan hambatan sebelum aku lompat, ku dobrak. Takut apa aku? Oke, sudah angle penekanan yang ketiga. Tapi begitu masuk ke bagian yang keempat, terjemahan MILT, bersama Allahku, aku akan mengesankan belum? Akan sudah apa belum? Belum kan? Kamu ya? Akan mandi, akan makan, itu kata akan pokoknya belum gitu ya. Oke. Ketika kita menyimak ayatnya, nanti ada yang saya bacakan untuk Anda. Ternyata ini pengalaman yang true story, yang benar sudah terjadi. Jadi kalau tidak melihat konteks, kita terkecoh. Karena ini sesuatu yang sudah terjadi adalah pengalaman Daud yang sedang dibagikan. Kata akan ini ternyata berkaitan dengan waktu. Halo? Ya, artinya ya nanti akan saya berikan rangkuman sama bacaan 1 sampai 4. Ya, jadi boleh saja kau berani dan dapat karena di backup. Memang kapan terlaksananya gitu loh. Kita berjuang sehebat apapun, nantinya akan berkaitan dengan kairos, waktu Tuhan. Setuju gak sih? Apa Anda mau bilang, Tuhan aku udah mati-matian, aku udah all out, mesti cepet dong Tuhan. Loh, kok bisa? Pokoknya tidak hanya soal kasih karunia, tapi waktu Tuhan. Oke, Bapak Ibu? Jadi kalau saya rangkum sebagai gambaran awal tentang tema melompati tembok, bunyinya seperti ini. Bersama Allahku, itu kan dikaitkan dengan kata karena tadi yang ki itu bahasa Ibraninya. Bersama Allahku aku berani dan dapat melompati tembok, bahkan kudobrak semua rintangan hambatan, yang dimaksudkan tembok tadi, yang menghalangi hingga waktu Tuhan tiba. Halo? Oke? Ini sebagian Anda kayaknya cuman mendeli aja ya. Iya. Ada, saya sedang dengan Anda yang respon dengan manggut, ada. Tapi ada yang gerakannya dua gaya. Habis manggut dia kedek. Kayak aku kayak ngerti ora. Jangan gitu ya. Kalau manggut ngerti ini. Ya ora ini. Jadi nanti saya ulang gitu loh. Jangan bikin saya terkecoh. Mandruk kok dua gaya. Iya, oke. Bagi Anda, tadi kan saya bilang ya, jangan menang gaya lah. Sebagian Anda tuh kayak pemikir keras calon dokter loh. Kalau dengar firman kok kayak pemikir keras gitu loh. Ya, iya, jangan menang gaya. Yang penting rileks dan kayak padahal nggak ada kesimpulan, nggak bagus ya. Yang rileks ya. Oke. Nah, jadi inilah dia gambaran sementara perbincangan tentang melompati tembok. Mari saya bawa Anda untuk memahami latar belakang alias konteks kan. Tiap kali pendeta khotbah kan yang selalu diingatkan, Pak, jangan lepas dari konteks, Pak, itu ngawur punya. Makanya kalau dari sudut pandang dari teman-teman Stephen Tong tuh ya, kan seringkali bilang kalau khotbah yang ekspositori itu bertanggung jawab karena selalu jelas konteks perbincangannya ya. Oke, saya tidak lakukan memang, tapi saya akan jelaskan konteksnya ya. Yang penting Anda paham perbincangan hari ini ya. Kalau per ayat kita kan berapa? Mazmur 18 ayat 30. Saya mesti ngomongin 30 ayat. Sampai batas 30. Halo?
Kalau Anda tahan sampai besok pagi boleh. Oke? Nah, latar belakang. Mazmur 18 ini ternyata merupakan nyanyian syukur Daud kepada Allah yang telah apa? Telah melepaskan Daud dari cengkeraman musuhnya yang begitu kuat bagaikan tembok. Bahkan terlalu kuat bagi Daud. Saya ulangi, ini dia. Ternyata Mazmur ini, Mazmur pengalaman iman Daud berjalan bersama Tuhan. True story. Makanya kata aku akan, itu bukan belum terjadi. Sudah terjadi. Ini kan nyanyian syukur Daud. Karena Allah telah melepaskan Daud dari cengkeraman musuh-musuhnya. Musuhnya begitu kuat bagaikan tembok. Bahkan terlalu kuat bagi Daud. Tahu dari mana terlalu kuat? Tuh, saya cantumkan 18 ayat 18. Ya, kalau saya urut 1 sampai 30, suwi dek. Wes suwi pol sisan, ya kan? Supaya nyingget ya, dilompat ya. Saya bacakan. Gini. Saya lupa menghimbau. Saya kalau khotbah sering menghimbau. Tolong kerjasama. Caranya buka Alkitab di tangan masing-masing. Kalau Anda bawa dalam bentuk buku namanya kitab suci. Kalau dalam bentuk HP suci. Pokoknya ono ayatnya suci. Dalam dirimu kalau ada firman Tuhan, Anda pun akan disucikan. Ya toh? Oke. Ayo, buka dulu ya. Oke. Nah. Mazmur 18 ayat 18 mengatakan 18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat. Ada enggak ayatnya? Ya, musuhnya itu kokoh seperti tembok bahkan terlalu kuat. Emang musuh yang dianggap seperti tembok bahkan terlalu kuat tuh siapa? Nah, terurai. Muncul Goliat, orang-orang Filistin dan juga bangsa lain, termasuk Raja Saul. Emang antara Goliat dan Daud menang siapa? Menang Daud, tapi kan Anda harus tahu bagaimana situasi sesungguhnya. Ya, sing nang ngarep kok adikku tok ya, sing Mas, boleh juga lah ya, tak ajak ngomong ya, buat dijadikan bagian dramatisasi khotbah, tapi ora usah maju, ya ta? Boleh ta, Dek? Oh, nek mendelik ya aku genten kene, ya. Mau ndak? Ya wis kamu wae. Jeneng linggih wae. Jenenge sapa coba lali aku. Siapa? Daniel. Ini soal Goliat lawan Daud. Daud itu kan cuman gembala ya toh, dari 2-3 ekor domba. Cilik sedikit ya toh. Sudah Goliat itu tentara profesional. Goliat itu tentara profesional. Kira-kira setandingan enggak? Sebanding enggak antara gembala yang enggak dilatih perang sama Goliat yang dilatih perang, tentara profesional. Menang gak bisa, oke. Daud kan cilik kemerah-merahan, betul? Goliat, ya katanya ada yang bilang 3 meter, ada 4 meter. Waduh, 4 meter mungkin setinggi ini ya. Ya tak? Waduh. Plus, Daud senjata pentung. Goliat, udah seragam, baju jirah, pedang, tameng, tombak, dan segalanya. Mau dikalkulasi cara apapun, tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Betul tidak? Terlalu kuat. Begitupun perbincangan tentang halayak ramai. Saya membahasakannya halayak ramai. Penyebutannya orang Filistin atau bangsa lain. Saya buat kekinian aja lah ya. Karena di dunia sekuler pun pelayanan, mau sadar nggak sadar,
terjadi yang dinamakan rivalitas alias persaingan. Betul nggak? Mau sekuler, mau pelayanan yang katanya rohani, ternyata saingan, rivalitas itu faktual. Faktual. Contoh pelajar mahasiswa. Ini ada kan pelajar mahasiswa? Solo kan ini termasuk kota pelajar toh. Coba, Anda yang sekolah maunya ya apa ya? Pasti mau dong kalau nantinya disebut ranking 1. Mau dong ya. Lulus pun nggak sekedar lulus cum laude, summa cum laude. Wow. Tapi untuk bisa top 1 emang gampang. Untuk 10 besar aja berjuang, 5 besar apalagi, 3 besar kebanggaan, ranking 1 sebagian bilang ngimpi. Termasuk saya kalau bilang kamu sekolah mesti ranking 1, saya langsung bilang ngimpi. Lawang saya SD ndak naik 3 kali. Pernah saya cerita belum sih? Oh belum ya, cerita dikit ya. Boleh ya? Kamu senang kalau ada pendeta dipermalukan ya? Senang kamu ya? Supaya punya kebanggaan ya. Aduh, kamu jadi fotografer aja lah, jangan anulah. Nggak enak saya lama-lama ya. SD kelas 1 saya nggak naik. Iya ya. Kan wali kelasnya lapor sama kepala sekolah. Bu, Chris nggak naik. Kepala sekolah komentar. Zaman dulu asli nggak naik, tapi ada sebutan naik percobaan. Zaman dulu, Bapak ingat ya? Iya, oke. Kalau sebulan bisa ngikutin dia bertahan, tapi kalau dalam sebulan nggak bisa ngikutin dia diturunkan. Oke, jadi lapor nih wali kelas. Bu, Chris nggak naik. Kepala sekolah komentar, coba 1 bulan, nggak bisa turunkan, biasa kan? Oke, sebenarnya 1 bulan saya itu nggak bisa, tapi wali kelas nggak berani lapor. Berarti saya bertahan di kelas 2 kan? Iya kan? Ternyata nanti kelas 2 saya lagi-lagi nggak naik. Wali kelasnya lapor kepala sekolah, Bu, Chris nggak naik. Komentar kepala sekolah, coba 1 bulan, naik percobaan maksudnya. Kalau enggak bisa turunkan. Chris itu enggak bisa. Tapi wali kelas enggak berani lapor. Ya toh, jadi saya bertahan kan? Oke, kelas 3 enggak naik lagi. Naik lagi. Iya toh. Nah, lapor sama wali kelas, Bu, Chris enggak naik. Kepala sekolah komentar, coba 1 bulan. Sebenarnya enggak bisa, tapi enggak berani lapor. Jadi Chris itu naik terus, padahal nggak naik. Kenapa? Kepala sekolah tante saya. Jadi nggak berani bilang, Bu, keponakan goblok, nggak berani, dia nggak berani. Udahlah, ini cuma sisipannya. Enggak, ini soal khalayak ramai. Sebab rivalitas persaingan tuh di dunia pendidikan, di karir ya. Loh iya dong. Iya, Anda mau jadi kepala bagian kayak mau direktur kayak emang bisa tiba-tiba? Enggak. Ini pegawai ini ratusan nih. Untuk bisa muncul jadi kepala bagian ada kualifikasi, ada kriteria. Iya kan? Ini fotografer kayak asisten loh ini sesuai. Iya toh. Nah, di perusahaan itu kan kepala bagian kan juga banyak, betul enggak? Iya. Jadi kalau untuk bisa naik lagi ke direktur gitu, dia harus memenuhi kualifikasi lagi. Dan di perusahaan itu kan ada sejumlah direktur. Untuk bisa jadi dirut, Anda harus mengalahkan direktur yang lain. Pokoknya bidang apapun ya. Jadi ini perbincangan tentang halayak ramai. Saya bikin kekiniannya saja. Tapi kan Anda tahulah cerita Alkitab ya. Bagaimana berhadapan dengan orang-orang raksasa nih. Suku-suku besar nih. Orang Filistin dan bangsa lain. Tapi juga satu ketika kita bisa ketemu orang-orang yang dominan ya. Di sini sih penyebutannya Raja Saul kan memang pernah Daud bermasalah atau dikejar-kejar Raja Saul. Betul tidak? Emang gampang lawan raja?
Selesai. Lawan raja itu. Karena dalam sistem pemerintahan piramid, dia top one, gak ada tandingan. Sistem pemerintahan. Indonesia kan sistem pemerintahannya entah presidentil atau parlementer. Presiden disebut RI 1. Tapi dia tidak sepenuh berkuasa. Eksekutif sejajar dengan legislatif. Masih sejajar dengan yudikatif. Berarti boleh saja disebut RI 1. Tapi kan nggak kayak raja piramid top. Nggak ada yang berani. Bahkan raja dimanapun akan bilang, I am the law. Aku bilang kamu mati. Nggak usah urusan salah benar. Mati kamu. Duh, raja. Ketika Daud berhadapan dengan Saul, emang benar ayat 18. Bukan hanya musuh yang seperti tembok. Nggak mungkin punya. Faktanya, saya berikan pernyataan. Namun demikian, nanti kaitannya dengan kata karena tadi. Bersama Allah Daud dapat mengalahkannya. Halo? Oke? Saya ingatkan ya. Ini bentuk sharing. Daud yang sudah mengalami dan sepertinya kalau dia eksis sekarang ingin bilang, kalau aku bersama Tuhan saja bisa, harusnya kamu juga bisa. Tembok sehebat apapun kayak Goliat, kayak masalah yang begitu besar rumit dan tak mungkin dihadapi. Persen ketat seketat apapun, Anda kemungkinan breakthrough-nya kayaknya tidak ketahuan dari arah mana. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang kata dominan apa sih itu? Otoriter. Pokoknya kayaknya mau berkuasa sendiri. Kita satu ketika akan ketemu loh. Baik di sekuler maupun di pelayanan. Gak paham ya, gak apa-apa. Berarti Solo memang kumpulan orang lembut ya. Gak ketemu yang begituan ya. Kalau orang Solo permainannya lembut, tahu-tahu jantung kena selesai. Oke lah. Sebagian gak tahu betapa lucunya saya bercanda tadi. Gak tahu, gak apa-apa. Kadang aku lucu rak payu, rak apa-apa. Tak apa-apa. Ya, kebetulan saya nanti pergi sih dari sini mau ke Semarang. Kalau saya pulang hotel ya, lucu tapi rapayu sampai hotel aku guyu dewi. Iya, tadi lucu ndak ada yang ketawa. Jadi saya konsumsi sendiri aku guyu dewi. Itu yang bikin saya awet muda tahu. Loh, saya hampir 70. Dikira anak muda saya. Saya ini ketua, kecil-kecil tua saya. Masih bangga saya nyetir dewek dari Jakarta, Surabaya, Bali. Loh ini berdua ini pelayanan, ulang-ulang begitu. Iya, ini alirannya tua-tua keladi. Tambah tua, tambah jadi. Aduh, oke lah. Saya memperjelas dengan tinjauan bahasa. Oke, nah masih kaitannya konteks. Karena memang semua berita harus tahu apa saja yang melatar belakangi sehingga kebenaran yang dimaksud ketangkap dengan baik. Ya, kan tadi tentang konteks berkaitan dengan sejarah. Sejarah dong, peristiwa di mana Daud dibela Tuhan itu kan sejarah ya. Ada kaitannya dengan Goliat, dengan Saul dan lain-lain. Sekarang tinjauan bahasa. Tembok dalam bahasa Ibraninya tertulis SHUWR, cara bacanya sure. Diterjemahkan us going about, seperti yang sedang terjadi. Oh, berarti true story. Halo, true story, oke? Ternyata juga diterjemahkan to travel atau journey. Wow, true story yang berkaitan dengan sebuah perjalanan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kok itu bukan salah ketik, bukan dating, datang. Ya, istriku salah ketik. Saya tidak bisa bikin PPT, saya cuma noret-noret, saya setor, nanti istriku yang bikin. Karena saya gaptek. Gak paham ya? Gak paham. Wong tadi nggak naik 3 kali saya. Ya kan? Belum cerita SMA-nya ya, saya tambah SMA. SMA di SMA Bruderan 1 kelas 40 orang. Tiap tahun ada dikorbankan. Selalu, tiap tahun mesti ada yang nggak naik ya. Nah, asal rapot pertama, saya ternyata nomor 1 dari bawah.
Berarti nomor 40. Waduh, mate lah aku enggak naik. Nanti rapot terakhir saya nomor 39. Jadi yang enggak naik yang bawah itu. Kelas 2, saya dapat rapot pertama 40. Mate enggak munggah. Nanti rapot terakhir saya nomor 39. Selamat terus saya. Aduh, hidupku anugerah sekali ya. Oke. Aduh, aku kerasa lucu. Sampean gak kerasa lucu. Pantes cepet tuwek kon niku. Angel guyune Anda ya. Di ruangan Tuhan hadir saja suka bersuka cita Anda. Ya, seberat itukah beban hidupmu? Parah di kau nih ya. Kalau Tuhan hadir tuh girang, tahu? Heran. Masalah boleh ada, tapi karena Tuhan itu jawaban, girang dong. Iya loh, Tuhan hadir. Anda tutup mana? Tuhan bisa datang. Kamu tidak percaya Isaku tolong? Tuhan bisa bilang, mulai aja kau niku. Nah, aku hadir untuk menolong, kamu tetap aja masuk ruangan itu. Gak iso guyu aliran loro untu. Oke. Jadi tembok itu makna kiasan. Ya. Berdasarkan penulis tinjauan bahasa Ibrani, bahasa ini kan PL ya. Jadi tembok itu makna kiasan tentang sesuatu yang kuat dan kokoh yang menghalangi perjalanan hidup. Nah, mulai kebuka nih obrolan tentang melompati tembok. Oke. Jadi tembok itu setelah dilihat bahasa Ibraninya, ini makna kiasan tentang sesuatu yang kuat dan kokoh yang menghalangi perjalanan hidup. Inilah realita perjalanan, ini ada tembok. Artinya satu ketika mati langkah karena ada tembok. Siapa di antara saudara yang belum pernah mati langkah, angkat tangan. Siapa? Jangan sungkan. Jangan sungkan. Siapa yang mati langkah? Ngerti mati langkah? Artinya gini, mati langkah. Nggak tahu harus berbuat apa lagi. Betul? Yang belum pernah mati langkah, angkat tangan. Jangan sungkan. Begitu angkat tangan, saya nobatkan. Superman. Mana sih super Anda itu ya? Lo semua udah pernah kan mati langkah kan? Oke, nah sekarang tentang melompati. Melompati bahasa Ibraninya dalah tulisannya ya. Ternyata diterjemahkan to leap atau leap over. Cuman saya lupa mencantumkan terjemahan bahasa Inggris misalnya New King James atau apalah ya. Itu jelas ya tentang to leap over, artinya melewati di atasnya. Iyalah namanya melompat ya. Jadi diterjemahkan tuh melompati di atasnya. Saya yang mau ngajak Anda paham justru keduanya. Terjemahan yang sesungguhnya itu melompati, daulah itu melompati. To leap atau leap over. Melewati di atasnya kalau dalam bahasa Indonesia. Ternyata muncul terjemahan yang kedua. Melompat-lompat. Anda ngerti nggak kenapa? Harusnya ngerti dari awal. Ini kan sesuatu yang sudah terjadi. Ini kan sebuah sharing. Ini sebuah pengalaman perjalanan hidup Daud yang sebenarnya tidak mudah. Karena berhadapan dengan tembok. Di mana dia tidak berdaya. Namun faktanya ketika bersama Tuhan. Dia mampu mengatasinya. Pantes. Terjemahannya tidak hanya melompati. Tapi juga melompat-lompat. Nangkep nggak? Nah nanti ya saya jelaskan bawahnya dulu nanti. Harapan saya Anda bersedia, tapi dengan catatan pemusiknya tahu, Anda pun tahu. Nyanyikan lagu kuno yang pernah populer, ya kemungkinan judul sih ada 3. Ada yang memberi judul melompati tembok. Ada yang memberi judul ku kalahkan musuh. Ada yang memberi judul ku kenakan jubah pujian. Ya sakarepmu wis lah ya. Oh iya kan di YouTube itu kan ngasih judulnya. Padahal lagu dia sama. Tapi kok muncul 3 loh.
Podo iki lagune. Ya pokoknya terserah lah ya. Nah, ini penegasannya dulu yang kita harus paham, harapannya yakin. Anda yakin. Hal tadi kalimat awalnya apa coba? Balik ke ayat tadi dulu, nanti balik ke sini. Mana? Nah, ayat. Nah, ayat. Nah, gini ya. Kan ini dikatakan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Perhatikan ada kalimat, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Aku berani melompati tembok. Balik ke tadi, PPT yang tadi. Nah, nah ini. Berani melompati tembok adalah sebuah realita perjalanan hidup di mana aku bersama Tuhan mampu mengatasi tembok. Tadi kan ngomongin Daud, sekarang sedang diarahkan ke kita per pribadi. Yakinkah Anda bahwa kalau Anda benar-benar bersama Tuhan, Anda bisa mengalahkan Goliat, masalah yang rumit, besar dan sulit, mengalahkan Raja Saul, oh tambah hebat. Raja Goliat masih mau dicari bagaimanapun bisa ketemu. Tapi kalau raja, dia punya pasukan. Punya kekuasaan resmi. Dia bunuh orang sewaktu-waktu aja gak ada yang bisa nuntut. Betul gak? Raja. Nah, ini sekarang sedang ditujukan ke kita. Firman boleh saja dalam bentuk sejarah itu ribuan tahun lalu. Tapi begitu dibahas up to date, berlaku masa kini. Saya suka merasa nggak enak karena ketika saya khotbah, ada wajah yang dengerin khotbah saya sembari melihat saya ngomong gini, ini pendeta heboh ngomongin sopo yo. Halo, ini firman ngomongin siapa coba? Tuh kan, gak sadar. Ngomongin kita tahu. Ya, ayo kita punya keyakinan bahwa bersama Tuhan aku mampu, aku pasti breakthrough. Siapa tahu nih yang hadir nih ya, ada yang sedang menghadapi masalah yang digambarkan seperti tembok. Mungkin anak remaja ya kan, bisa saja dong masalah jatuh cinta, abar juta rasanya ya kan, kadang rumit. Karena jatuh cinta kata titik puspa juta rasa. Juta rasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nyut. Ya, jatuh cinta juta rasa, ya kan? Ya, siapa tahu Anda menghadapi masalah studi, masalah karir, masalah rumah tangga, masalah bisnis dan seterusnya. Siapa tahu? Tahu-tahu siapa? Gitu. Aduh, kayaknya saya pulang saraf saya pedot 5 saya. Saya berusaha membuat Anda tertawa, tapi sebagian kenceng main. Dues. Ya, jadi ini dia ya. Jadi kalau Anda mengiyakan setuju pengalaman iman Daud bersama Tuhan itu true story dan Anda mengatakan ya, kalau Daud bisa, aku pun bisa. Kalau Daud saja breakthrough, berarti aku punya peluang. Betul? Ini kan mirip ketika saya ngajar dulu saya ngajar di 2 penampungan narkoba ya. Ketika saya ngajar beberapa kali, kok cuek. Ada yang ngobrol, ada yang tiduran, ada yang... Pokoknya sebagai seorang pengajar, kalau mau gemes, kalau mau ngamuk. Loh, Anda ngajar, tapi yang diajar tuh ngobrol dewe dan lain-lain. Gemes saya. Setelah beberapa kali datang, Tuhan bilang gini, kamu enggak usah ngajar dulu. Loh, saya tugas ngajar Tuhan. Kamu bersaksi. Oh bersaksi? Oke, baik saya bersaksi. Nah terus saya saksi. Oh saya dulu tuh narkoba. Cerita saya bagaimana hidup saya masa lalu.
Begitu saya mulai bersaksi, mata ini mulai berbinar. Mulai seperti muncul pengharapan. Wow, Dene iso, berarti aku iso. Itu loh maksudnya. Ngerti tak? Ketika saya cuma ngajar, kayaknya, alah kayak tahu masalah saya. Narkoba tuh susahnya minta ampun, lepas. Gayamu ngajar, nggak ngerti apa-apa aja kok. Kayaknya gitu loh. Begitu saya bersaksi, mereka langsung kayak hidup. Muncul pengharapan. Sejak itu mereka dengar apa yang saya ajar. Karena yang ngajar true story. Sekarang Daud sedang mengajar tentang melompati tembok. Halo? Ini sharingnya Daud. Kalau Anda dengar sekarang dan sesudah ini Anda gagal, percuma saja. Percuma aja. Bu Silvi dapat pesan dari Roh Kudus untuk tema ini diperdengarkan. Tapi ternyata selama Agustus Anda tidak menyimaknya. Dan tema ini tidak akan menjadi faktual, tidak akan menjadi sejarah kehidupan tentang perjalanan yang indah bersama Tuhan. Sayang. Kan selalu Bu Silvi sebelum dapat tema, apa istilahnya? Menyendiri apa? Pengasingan. Itu komunikasi dengan Tuhan, pengen tahu Tuhan, Imam Nusantara ini bulan Agustus dibekali dengan apa ya Tuhan, supaya mereka semakin tangguh menghadapi perjalanan hidup yang semakin tidak mudah misalnya, tantangan yang makin besar misalnya. Nah khusus Agustus muncul. Saya itu waktu tanggal 1 Agustus kan tiap pagi ngikutin doa bagi bangsa ya. Kami dulu sebenarnya udah punya program sendiri, tapi sejak bergabung, ya sudah kita tergabung dalam imam doa bagi bangsa. Jadi per tanggal 1 sengaja ya tak potret temanya, tak potret ayatnya. Waktu saya baca, loh kok datanya sedikit yo. Gimana cara mengembangkan tema ini? Kadang-kadang kan datanya banyak, tapi melompati tembok ternyata dikit. Alah, yo apa iki yo? Ya udah. Ya mesti tanya dengan Roh Kudus, belajar di kaki Tuhan. Tuhan, cara mengurainya dari mana Tuhan? Untuk menjelaskan. Nah akhirnya kan terungkap. Halo? Kalau ini sudah terungkap dan Anda tidak berawal dengan logos memang ngerti. Tapi nanti dia akan turun ke hati. Dan tidak hanya pengetahuan firman, nanti bentuknya kuasa firman. Itu yang merubah kehidupan. Enggak amin ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya udah biasa, saya khotbah, saya juga aminnya. Enggak apa-apa, udah. Saya seringkali itu nunda beberapa ketukan. Maksudnya saya tunda nanti ada amin gitu ya. Tapi kalau saya tunda 5 ketuk, 10 ketuk, tetap enggak ada amin. Ya wes lah, aku saya ngamin lah. Yes, gitu aja. Biar saya terhibur pulangnya. Ya kan? Saya udah hampir begadang berapa kali perjalanan. Sungguhan loh. Iya. Ya, wes. Oke. Mana pemain musik? Pemain musik, ayo, mana? Satu toh ya? Loh, gini toh. Tahu lagunya enggak nih? Tahu ya? Karena ini diharapkan sharing yang benar. Artinya sharingnya Daud menjadi pengalaman iman Anda. Coba Anda nyanyi, karena terjemahannya bukan saja melompati, tapi melompat-lompat. Sepertinya Daud mau bilang begini loh. Kamu tahu nggak? Ini sebenarnya kan melompati. Tapi aku sudah ngalamin. Aku tuh girang. Gitu loh. Ngantek loro tanganku. Istriku tahu memang tangan kiri saya sakit. Ya, ketinggian ngangkatnya. Istriku tahu. Ayo berdiri ya. Berdiri. Ayo, mana itu? Ya. Musik. Lompat tembok, haleluya. Dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan
Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kalahkan musuh, dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kalahkan musuh, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Silakan duduk. Kalau saja Anda berhasil, seharusnya Anda mengenakan jubah pujian. Ini kan ucapan syukurnya Daud. Daud bersyukur kepada Allah. Halo? Kenapa muncul di Mazmur 18? Tercatat di Alkitab untuk kita pun mengalaminya. Amin. Itu dia. Ya. Oke, next. Next, ya, tadi di awal kan saya sudah ajak Anda untuk melihat terjemahan kata karena. Kok bisa sih? Goliat itu nggak mungkin dikalahkan. Di posisi Daud lo ya, jangan sudah ke masa kini. Oh, Daud yang menang. Iya, itu yang dimengerti masa kini. Mulai dari awalnya, nggak mungkin. Oke? Bangsa-bangsa pun Raja Saul, nggak mungkin. Tapi sudah terjadi. Mengapa? Nah, kata karena itu bahasa Ibraninya ki, yang seharusnya diterjemahkan hanya karena atau hanya jika. Tolong perhatikan. Berarti kalau dikembalikan ke ayat yang tadi kita baca, kalimatnya, hanya karena aku bersama Allahku, aku berani melompati tembok. Kan begitu? Atau hanya jika? Hanya jika aku bersama Allah. Ngerti? Jadi, nggak mungkin diragukan lagi. Kalau kita seorang yang berjalan bersama Tuhan, kita ini bisa melompati tembok. Pertanyaannya, Anda berjalan sama Tuhan apa enggak? Itu dia. Memang mau nggak mau sih, saya harus khotbahkan tentang tema berjalan bersama. Nanti saya tambahkan berjalan seirama. Tapi setidaknya, saya kasih penegasan sederhananya tuh. Jadi kunci melompati tembok adalah kita harus melakukannya bersama Tuhan. Harus. Amin. Oke. Next. Sebelum next, coba balikin dulu kata bersama Tuhan. Ya, kan saya ingin mengajukan pertanyaan, Tuhan yang bagaimana yang Anda kenal? Sehingga pasti begitu aku menghadapi model Goliat kah, halayak ramai yang ketat kah, Raja Saul yang menggambarkan dominasi kehidupan kah, aku ini bersama Tuhan yang bagaimana?
Nah, baru pelajaran selanjutnya. Ini saya bacakan ayat 1 sampai 4, ya. Sebenarnya khotbah ini tetap ekspositori, cuman saya buatnya bertahap karena kalau langsung 30 ayat tuwowo. Benra tuwowo, ya begini caranya ya. Nah, mari perhatikan ya, ini harusnya clear di pengertian Anda, ya. Kalau bahasa kerennya tuh metafora. Metafora adalah cara penyebutan tentang Allah. Ya. Gunanya apa? Penyebutan menggambarkan kehebatan sang pribadi. Tuhan yang kita andalkan hebat. Dari cara penyebutan, ya, metafora penyebutan nama Tuhan, ketahuan kehebatannya. Saya kasih ilustrasi dulu. Oke. Aku kok kelangan ya? Ada sebagian pindah ya? Oh iya, kok kelangan ya? Satu jiwa menang aja ke kerajaan pesta, satu jiwa hilang kan aku bingung. Alkitab bilang satu jiwa menang kerajaan pesta, mahal tahu. Sini dek, biar saya tenang dek. Kamu calon pemimpin masa depan soalnya dek ya. Sini dek, bye-bye dek. Oke. Mari saya gambarkan tentang ya cara penyebutan. Saya mulai dengan Tuhan kita ya. Nama asli Yesus. Nama sebutan Kristus. Nah, saya kasih ilustrasi sebelum menjelaskan ini. Anda pernah tahukah petinju yang lawannya tuh per ronde 1 tumbang? Nah, gak banyak yang tahu ya. Anda yang gak tahu memang ya tahulah saya ya. Anda cuman baca Alkitab ya, baca berita kurang ya. Oke. Ya, Mike Tyson itu begitu hebatnya di zaman itu. Betul nggak? Nah, nama asli kan Mike Tyson. Karena kehebatannya dia dapat nama sebutan Iron. Nanti kalau digandeng, nama Tuhan kita kan Yesus Kristus. Kalau Mike Tyson tuh Mike Iron Tyson. Kenapa? Kan zaman hebatnya Tyson, asal duel ronde 1 lawan jatuh. Tahu lah ya. Wartawan kan memang suka menginterview. Kamu cepetnya jatuh, baru ronde 1 kalah. Ternyata dijawab, lawan ini 1. Pukulannya keras betul kayak besi. Nanti tumbang lagi ronde 1. Sama aja kamu yang kemarin ronde 1 jatuh, kamu ronde 1 juga kalah. Ya ampun, belum pernah saya tinju kayak gini. Yang ini pukulannya keras kayak besi. Karena ada muncul beberapa jawaban yang tumbang di awal. Si Tyson itu pukulannya keras seperti besi, iron, muncul sebutan Mike Iron Tyson. Kata iron menggambarkan kehebatan. Ilustrasi kedua. Namanya Oscar de la Hoya. Tahu? Pernah tahu nggak Oscar de la Hoya? Peraih medali emas Olimpiade termuda di bidang tinju. Zaman itu dia memecahkan rekor. Dia meraih medali emas Olimpiade tinju termuda. Nah, Olimpiade kan pertandingan, batasannya olahraga, artinya amatir. Dari amatir dia pindah ke profesional. Kan tinju profesional kan ganas. Ternyata ketika dia pindah ke profesional dari amatir, menang. Jadi wartawan sepertinya bilang, kamu tuh bukan saja peraih medali emas Olimpiade termuda. Ternyata kamu di dunia profesional ganas, kamu menang. Artinya menghasilkan uang, menguntungkan. Dia dapat sebutan Golden Boy. Walau Anda boy, kamu boy but golden. Kamu mahal, kamu berharga. Muncul namanya Oscar Golden Boy de la Hoya.
Sekarang kita akan lihat nih. Kenapa ketika aku bersama Tuhan, aku bisa melompati tembok. Mau Goliat kek, mau halayak ramai kek. Loh, saya untuk jadi hamba Tuhan saja setidaknya saya menghadapi 5 Goliat yang gak mungkin. Tapi fakta ini sudah tahun ke-39 saya jadi hamba Allah. Jamaah. Hoi jamaah. Haleluya. Cuman aku gak mau cerita sudah. Aku berapa kali ditegur istriku yang gitu jangan diceritain papi. Sudahlah. Maklum ya. Penolong. Ya kadang-kadang bukan nolong, ngelarang saya. Papa manggut-manggut kelihatannya sama pengalamannya. Bapak jangan sok pintar, jangan sok hebat di luar. Kelihatan jenderal sampai rumah kopral ternyata. Aduh, bagaimana di khotbah ya? Oke lah. Langsung aja ya. Ini tadi obrolan kita nih, Mazmur pasal 18 ya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Lihat judulnya, nyanyian syukur Daud ya. Perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jelas kan? True story. Ini bukan akan, ini sudah terjadi. Aku ngalamin. Kamu harusnya ya, Tuhan kita sama gitu loh. Ya toh? Nah, ayat 2, Daud berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Nah sekarang metaforanya dia 3. Dia ulang lagi, kan tuh dia bilang ya Tuhan kekuatanku. Ayat 3, ya Tuhan. Ini bahasa aslinya Jehovah, yang muncul kata Jehovah. Begitu dia menyebut ya Tuhan, muncul 3 sebutan metafora tentang Tuhan. Bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku. Saya mulai dengan bukit batu. Bukit batu itu rendah apa tinggi? Ketika Daud bilang engkau Tuhan kekuatanku, Jehovah, Tuhan itu bukit batu. Bukit batuku. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan memposisikan kita di tempat yang tinggi dan lihat banyak orang. Bicara apa sih? Tuhan terlibat sedemikian rupa sehingga kita sukses, berhasil. Kita ditaruh di atas bukit batu. Masa sih ada sebuah percontohan dalam bentuk kegagalan? Lihat anakku, sengele banget, kurang ajar. Masa ada? Hah? Hah? Sama kamu Daniel kan? Ya pasti papi bilang, lihat anakku, lihat. Sukses dia. Dalam hal apa? Nah ya maksud anaknya diangkat di atas supaya dilihat orang. Tapi dalam hal buang kotoran ke muka bapaknya. Halo? Jadi kenapa kok Tuhan ketika kita bersama Tuhan, Jehovah, kita bisa mengatasi Goliat, tembok. Karena Tuhan itu gunung batu. Kita diposisikan tuh jadi proyek percontohan. Sepertinya segitu bangganya loh Bapak kita tuh. Lihat, ini loh, ini anakku nih. Nih lihat, anakku ini. Anda enggak kepengen dijadikan kebanggaan bapamu? Hah? Atau kamu lebih seneng ngelek-ngelek bapakmu? Zaman modern kadang-kadang aneh. Bikin bangga bapak, enggak ngelek-ngelek bapak, iya. Tapi bukan yang di Solo. Bukan yang di AOC Solo, enggak begitu. Enggak. Enggak ya, enggak. Yang di AOC Solo enggak gitu ya. Cuman satu yang ngomong. Yang lain sok ngisi-ngisi nih ya.
Ya. Nah, ternyata Tuhan tidak hanya gunung batu, kubu pertahanan. Beliau sudah mendukung kita sukses, dimuliakan, dia menciptakan sistem pertahanan. Bayangkan tuh. Hebatnya Bapakku. Masih ada yang ketiga, andai kamu diserang, aku akan siap menyelamatkan. Dia gunung batuku, dia kubu pertahananku, dia penyelamatku. Lihat dari ayat 2-nya. Ya Tuhan kekuatanku, aku bisa di atas bukit batu karena ya Yehova. Ya Yehova. Yehova yang mana? Tuhan kekuatanku. Kenapa kok Daud bisa melompati tembok? Bisa ngalahkan Goliat. Bisa ngalahkan Raja Saul. Yehova kekuatan. Ya kan taruh aku di bukit batu. Aku dijaga. Dia menciptakan sistem pertahanan. Kalau ada yang nyerang, dia akan menyelamatkan. Saya di pelayanan disikut, dijatuhkan 4-5 kali. Sudah bagus. Ada lagi. Jom. Nanti berjuang sudah bagus. Jom. Ya, saya saksi sekilas tapi tanpa penyebutan. Soalnya suka ada yang bilang, oh ada yang dipermalukan lah Pak. Ya. Ini kan tahun ke-39, 4 tahun 4 bulan pertama kan saya ada di sebuah gereja yang bisa dibilang terbesar, terpesat dan lain-lain. Karena mengadopsi programnya Yonggi Cho. Dan Bapak rohaniku sangat terkenal. Dulu cuma nampak 3 hamba Tuhan yang terkenal KKR di mana-mana. Yalah ya, terserah pokoknya. Supaya nggak direkam. Ini kan selalu muncul di YouTube toh. Ya udahlah nanti. Pokoknya begitu ya. Nah, ketika muridnya banyak. Anak rohaninya banyak, ribuan. Saya som 3, 246. Istriku som 4, 260 lebih. 4 angkatan aja udah 1000. Ya toh? Saya nggak nyebut apa-apa lo ya. Cuman cerita lo ya. Ketika iya kan anak rohani banyak berarti aktivis banyak. Ketika mulai jadi apa ya? Termasuk kepercayaan. Beliau KKR, saya worship leader. Dan di gereja juga saya WL angkatan awal. Ternyata mulai muncul jealous. Iri-irian. You know iri-irian? Kan gak ada ambon-ambonan. Adanya iri-irian, ya kan? Nah, ya sudahlah, pokoknya singkat cerita terjadi. Terus saya nggak lama tuh diangkat Tuhan lagi untuk pelaksana harian sebuah yayasan yang membawai 56 persekutuan. Seketika muncul. Waktu berjalan setelah 2 tahun kurang lebih, ternyata hamba yang lain berbuat sesuatu. Mungkin heran, kok pendatang baru yang jadi pemimpin? Kok bukan aku atau siapa gitu loh. Loh, mimpin satu persekutuan zaman itu udah hebat. Apalagi membawa 56 persekutuan. Saya bisa nyebut beberapa teman hamba Tuhan yang nantinya mulai melesak karena ditugaskan di PDA, B, C, D begitu. Nantinya hamba Tuhan yang lebih awal yang terus ada di sana, saya kan pendatang baru. Tiba-tiba muncul zup. Nah, Kris Muntu, jem. Nantinya gak lama kemudian, jadi wakil gembala, pendeta, artis terkenal yang jadi pendeta. 3 kali ibadah tumpah sampai ke halaman, keluar-luar. Cerita ndak enak ya. Ya pokoknya artis terkenal. Ya toh. Entah ketemu di suatu ketika di mana adiknya kan satu kelas sama-sama dari studi accounting. Hei, kemana aja kamu? Ada Bung. Ke gereja, saya mau ketemu, saya mau ngobrol. Baik Bung. Nah, saya sudah doa. Saya butuh wakil gembala. Kamu orangnya. Waduh, saya doa dulu Bung. Saya tanya istri juga. Nah, singkat cerita, oke.
Tapi biasanya kan di berbagai tempat ada urusan KKN atau NKK. Lu sing jadi wakil kok uruk duduk sedulur kok wong liya. Kadang kan terjadi tuh. Maaf, nek pemimpinnya Chinese, wakilin terus sedulurnya Chinese, nek pemimpinnya Batak, wakilin sedulurnya Batak, nek Jawa apa Jawa ngono lho, misale gitu lho. Sini mah ada. Dulure diem-diem ngamuk ya pokoknya. Gitu. Gak lama lagi, wadikku yang terkenal, wih pokoknya di pelayanan televisi satu-satunya. Gak tahu ya, ini kelihatannya jiwa baru dibaptis bulan lalu. Ini sejarah ini. Ini orang yang saya sebut ini terkenal semua ini. Iya tak? Bung, kalau tadi kan manggil ya karena lebih senior, saya panggil dia Bung. Kali ini gantian dia yang panggil. Waduh, nah, akhirnya pokoknya ketemu. Saya butuh operation manager. Nah akhirnya, perkembangannya nanti. Waduh, dua raksasa berbeda pendapat. Waduh. Dan tapi yang pasti bersama Tuhan kita bisa melompati tembok. Ya, hebat memang kalau bersama Tuhan. Karena Yahweh, Jehovah itu bukit batuku, pertahananku, penyelamatku. Sekarang metafora yang kedua. Ya itu kan beda-beda tuh penyebutan ya Tuhan. Sekarang penyebutan Allahku. Tertulisnya El. El itu maha. Jadi sepertinya mau bilang, Jehovah itu maha loh. Maha agung, maha mulia, maha dahsyat, maha ajaib, maha. Nah begitu penyebutan Allahku, El. Metaforanya sudah bergeser sekarang. Gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Bukit sama gunung tinggi mana? Kalau engkau benar bersama Tuhan. Emang Tuhan membuat Anda sukses hanya sampai di atas bukit? No. Beliau El, Maha. Jehovah yang Maha. Engkau akan diangkat bukan di atas bukit batu, gunung batu. Wow! Ini maknanya luar biasa asal Anda paham tentang perbincangan melompati tembok. Hah? Ih hebat banget loh. Ya, sudah diangkat ke gunung batu, ya terlindung, belum ingat loh. Kalau apa sih penggambaran ya? Ungkapannya kan gini, pohon makin tinggi, makin apa? Kalau pohon, iya toh? Betul, tapi heran loh walaupun Anda diangkat lebih tinggi, Anda terlindung loh. Kalau tadi sistem pertahanan, sekarang sistem perlindungan. Dan menciptakan perisai. Ya, tanduk keselamatan. Fungsi tanduk kalau di hewan itu untuk apa tuh? Untuk nyeruduk, untuk nyerang, untuk betul? Segitu membelain. Dan yang hebatnya lagi, Anda berada di satu tempat domisili di mana apapun yang terjadi tetap aman karena seperti benteng. Itu kota kan kalau Anda yang saya tanya kan Anda akan bilang Solo kan. Kalau saya kan Jakarta. Jakarta di mana aku tinggal seperti benteng. Kalau aku bersama Tuhan. Halo? Ini perbincangan melompati tembok, kalau Anda tahu ya, jadi ini harus dilandasi dengan pengertian yang kuat. Sehingga Anda dapat sharingnya Daud dan Anda pun mengalami. Cuman ayat 4-nya bilang begini. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Ya tadi tuh, musuh yang begitu hebat. Coba perhatikan kata seruku. Bukannya, harusnya kan gak asing. Kenapa? Keluarga besar Bahtera. Saya gak tahu ini termasuk Bahtera bukan sih? Termasuk ya? Oh berarti selamat Anda. Selamat yang gak masuk Bahtera, kelelep Anda. Selamat Anda kalau termasuk Bahtera. Ya, lu ada cerita kok. Ya toh, cuman 8 orang kok yang selamat.
Iya toh? Oh iki kakek nombok. Loh begini loh ya. Saya itu dengerin khotbahnya Bu Iin. Keluarga besar Bahtera itu harusnya tahu tentang ngomong sama Tuhan. Karena pelajaran pertama utamanya keluarga besar Bahtera adalah bicara dengan Tuhan. Ngomong, berseru kepada Tuhan. Wah kelihatannya enggak semua Bahtera. Enggak apa-apa. Loh iya, itu lihat. Aku pun selamat dari musuhku, dari Goliat itu. Selamat. Oke? Oke lah. Sekarang supaya Anda tidak lelah, poin terakhir. Senang? Senang ya, rata-rata banyak penggemar. Poin terakhir itu penggemarnya banyak. Ya, tadi yang ngantuk pun begitu dengar poin terakhir, oh wis mente. Wis mente ya. Anda tahu berat di saya habis dari sini mesti ke Semarang. Dan di tengah malam saya harus melayani seseorang yang ingin mengambil jalan pintas. Saya mesti gerak cepat, habis ini ya makan terus mesti berangkat. Ya, tahu dong jalan pintas? Hah? Oh, ya wes jalan tol, nggak apa-apa. Ya jalan pintas itu jalan tol, ya boleh. Ya. Gak apa-apa. Oh tafsir ya kan. Satu ayat serahkan ke 10 pendeta ya kan. Beda pendapat kan beragam ya toh. Gak apa-apa. Ya. Oke. Sebenarnya soal apa? Ngobrolin melompat tembok. Ternyata bicarakan upgrade and territory. Ya. Nih saya gambarkan dulu. Ini kan literalnya tembok, ya tembok asli ngene. Tapi ini kan bukan tembok literal, makna literal, tapi kiasan. Oke? Ya ini susah, aku jadikan tembok ini aja, puranya ini tembok ya. Tembok. Upgrade itu wilayahnya sini. Teritori itu wilayahnya sono. Ngerti ya? Oke. Jadi perbincangan melompati tembok seharusnya tertanam dua hal. Yang pertama, kita seharusnya menyadari tentang pentingnya memiliki kerinduan untuk upgrade, untuk meningkatkan diri. Ketika tantangan, pergumulan, permasalahan yang disebut tembok itu datang, sesungguhnya Tuhan mau kita upgrade agar tidak hanya tetap menang, melainkan senantiasa menang. Ini sebenarnya ada uraiannya, tapi saya anggap aja, pendek-pendek aja ya. Semakin seseorang meningkatkan diri atau upgrade, tembok akan semakin mudah untuk dilewati. Nih tembok nih. Aku di sini. Nek aku pancet, ini tembok tetap susah tak lewat. Tapi kalau aku upgrade, next level, tembok akan dengan mudah ku lewat. Ya, ini ngerti berarti. Yang lain belum ngerti, jadi tidak mau tepuk tangan. Dia ngerti. Iya. Soalnya saya prihatin loh. Ada Kristen puluhan tahun karena dia nggak pernah menyadari pentingnya upgrade atau evaluasi introspeksi diri. Dia nggak pernah tahu dia bergerak apa enggak, dia meningkat apa enggak. Takutnya puluhan tahun tuh pancet. Ngerti pancet ra? Nek Solo apa sebutannya ya? Nek Jawa Timuran pancet ya. Hah? Kecentret. Iki tembok dhuwur ya. Nek aku nang kene ya ora iso mencolot rono. Tapi nek aku upgrade, ono pancatane sih ya. Nek ono undak-undakane kan aku upgrade. Lho ya gampang tak lompati ya.
Lah Kristen gak introspeksi, gak evaluasi. Aktif sih aktif, tapi gak pernah dia evaluasi, introspeksi. Dia gak pernah baca dirinya dengan baik. Dia gak pernah tahu dia next level apa enggak, upgrade apa enggak. Gak pernah tahu. Coba tuh. Percuma obrolan tentang melompati tembok. Harus terbiasa evaluasi, introspeksi. Sehingga kita bisa baca upgrade apa enggak, naik kelas apa enggak. Ya, ini mesti ada uraian, tapi nanti Roh Kudus tolonglah masing-masing lah ya. Termasuk tuh yang tidak hanya menang tapi senantiasa menang, itu sebenarnya ada uraiannya. Oke, pokoknya urusan dari sini upgrade. Urusan di balik tembok sana itu teritori. Itu bicara tentang perluasan wilayah. Dari tadi nih gambarin tembok kan cuma satu sisi. Padahal tembok tuh bisa 4 sisi. Tembok, 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 tembok. Rene mentok, Rene mentok, Rene mentok, Rene mentok. Dikepung tembok. Ada Kristen tuh kayak katak dalam tempurung. Tembok tuh dari tadi obrolannya cuma satu sisi. Padahal bisa 4 sisi. Ngerti tidak tuh? Kok bisa? Punya Allah hebat tapi Anda kayak dunianya sempit, katak dalam tempurung. Kalau Anda paham dulu nih tadi tentang upgrade. Tuh saya tuliskan di balik tembok yang tebal yang kita hadapi. Kita cuma bahas satu ini ya. Ada wilayah baru yang mungkin belum pernah kita masuki. Ya, kalau kita dikepung tembok, kita tidak tahu di sana tuh ada apa itu. Percayalah, ada sesuatu yang indah di balik tembok. Halo? Iya. Tapi catatannya, untuk bisa begitu, kan tadi judulnya melompati tembok. Dan akan dimungkinkan kalau upgrade. Maka tembok sini bisa diberesin, dilompati, tembok sini juga bisa, tembok sini bisa, tembok ini bisa. Bahkan tadi bisa mencuat satu sub. Kan tadi yang aku dobrak. Apa tadi ya? Bukan milk, yang bis. Ada kan? Tuhan bantu untuk mendobrak. Itu bahasanya tentang kratos ya. Jadi tembok itu sebenarnya nih kalau ngikutin terjemahan yang BIS, bisa dilompati, bisa dijebol. Cuman karena Bu Silvi cuman bahas B, melompati, jadi saya cuman khotbah tentang melompati saja. Padahal ini bisa 2 cara. Tapi kalau saya munculkan 2 cara, ya kita nambah lagi 2 jam lagi deh. Tapi saya salah janji, saya mesti ketemu di Semarang ini jam 11 malam. Itu? Nah, bisa 2 cara ternyata. Ih, hebat lu bersama Tuhan. Tak lompati bisa, asal upgrade. Kudobrak bisa, asal kratos. Waduh, sakti banget aku ini. Tapi yang penting, aku ngalamin. Makanya khotbahnya enak. Kalau pendeta khotbah nggak ngalamin, kan kumpulan teori. Jadi saudara-saudara, begitulah kira-kira saudaraku. Tahu-tahu ada yang angkat tangan, Pak. Bapak pernah ngalamin? Ya tak baca-baca kayaknya begitu deh. Lah payah sudah. Khotbah tapi enggak ngalami. Itu dia. Jadi mari bangga dengan Tuhan. Karena di balik sana, waduh ada banyak hal yang indah loh. Banyak hal yang indah. Wih. Kristen kalau teritorialnya enggak tumbuh dan berkembang, kerajaan Tuhan pun tidak tumbuh dan tidak berkembang. Nah, Kristen dikepung tembok, gimana mau tumbuh? Paham ya? Saya senang beberapa paham dan tetap semangat. Tapi ada yang paham, tapi manggutnya udah mulai agak... Ya, kayaknya sudah mulai alirannya drunken master. Dari manggut enak sampai manggutnya kayak nikmat.
Aduh Tuhan beri kekuatan. Maksudnya aku yang minta kekuatan. Ini loh ya. Saya kasih contoh misal pekerjaan tadi kan. Kalau aku masuk atau siapapun ya masuk ke sebuah pekerjaan. Kan awalnya kita nih grassroots pegawai biasa. Coba Anda upgrade, ternyata Anda terpilih jadi kepala bagian. Upgrade kan? Kalau hanya pegawai biasa kan lingkupnya ya tugas sehari-hari. Job description yang ada untuk dirimu tok. Tapi begitu misalnya nih pegawai 100. Ternyata Anda termasuk hebat. Sehingga tahu-tahu Anda terpilih bukan pegawai biasa tapi Anda jadi pemimpin. Dimulai dengan kabak, kepala bagian. Update kan? Teritorinya tumbuh nggak? Tumbuh. Tahu-tahu nanti Anda upgrade jadi direktur. Teritorinya tambah. Dirut. Teritorinya. Presdir. Wow, upgrade. Dan Tuhan mau kita upgrade. Itu loh. Sebab kalau Anda upgrade teritori, itu kan contoh sekuler, sekarang contoh pelayanan ya. Sesudah itu saya tutup. Kecuali Anda teriak, more. Ya toh, kan ada lagunya kan, more ya kan? Iya, tapi jarang. Kalau khotbah terus ada yang teriak more tuh jarang. Iya. Kalau Anda bilang berhenti lebih banyak ya. Kalau more jarang, more ya. Oke. Habis ini cepat pulang kita ya. Capek. Ada gini. Kadang-kadang ya di gereja kayak persekutuan ada orang yang disuruh doa saja entah enggak mau atau enggak berani. Saya enggak tahu di sini. Misalnya ada, kamu doa pembukaan ya? Atau kamu pimpin doa ya? Entah doa apa gitu. Udah. Wah, disuruh doa aja kok ya ilaha illallah. Ada loh. Padahal puluhan tahun jadi Kristen loh itu. Dipikir kalau doa itu kayak deklamasi. Kan ada kan di gereja-gereja tertentu kalau doa tuh kalau kalimat pertama buntute A kabeh. Nek buntute I kabeh. Doa kita kan apa yang di hati kita omongin ke Tuhan. Halo. Saya enggak tahu nih semua sudah bisa ditugaskan doa atau ada yang termasuk Melayu. Hah? Nah, tapi kalau kita komunitas yang tumbuh bersama kan memotivasi. Lu kamu tuh yo ngomong aja apa ada di pikiranmu, yang di hatimu. Kita ngomong sama Tuhan itu kan enggak sandiwara, enggak apa, yang di hatimu aja. Lu nanti aku ngomong apa? Ya yang di hatimu aja maju lah pokoknya. Wah, pokoknya dimotivasi maju. Sekali dua kali, waduh, dia berhasil mengalahkan ketakutan. Dari Kristen yang cuman serba takut, doa Jawa takut. Nah udah mulai doa kan dia udah mulai ada teritori baru yang kebuka. Kehidupan rohaninya sudah baru doa sih ya. Terus ada yang bilang, seneng aku kamu bisa pimpin doa. Mbok bersaksi ya. Bersaksi. Lah doakan berapa menit, bersaksi lebih lama. Loh masa gak ada pengalaman bersama Tuhan? Pasti banyak dong. Wah dimotivasi terus. Akhirnya dia berhasil mengalahkan. Dan majulah dia untuk bersaksi. Loh pasti ada pengembangan rohani. Dari Kristen yang hanya untuk dirinya. Dia sudah bisa berdoa untuk orang lain. Dia bisa membagi pengalaman hidupnya untuk orang lain. Teritorialnya. Betul enggak? Wow. Lama-lama. Gini. Kamu singer ya? Wah aku pales kok. Oh Tuhan lihat hati bukan lihat pales. Saya dulu zaman KKR kayak jamur. Artinya KKR di mana-mana kan saya termasuk pengkhotbah KKR zaman dulu. Asal KKR selalu ada teman artis untuk menjadi daya tarik acara. Ingat gak zaman dulu KKR itu di mana-mana?
Iya, dan saya KKR di berbagai kota, selalu aja gonta-ganti artis A, B, C, D. Lama-lama saya mangkel memang. Karena artisnya lebih dimuliakan daripada hambanya. Kamarnya lebih mewah, amplopnya lebih tebel, penyambutannya karpet merah. Aku lama-lama pegel banget aku. Ya sudahlah ya. Ya lama-lama ini yang dimuliakan siapa sih? Bukannya pendeta minta dimuliakan, ini salah kaprah ini. Nyanyi gampang kok. Kok basinau ngerti tak? Kon Loh kebetulan saya dulu ikut Pranajaya, saya 4 besarnya Pranajaya, aku ya so nyanyi jane. Cuman aku tidak melanjutkan untuk jadi artis, saya jadi hamba Tuhan. Ya toh? Dan aku amat-amati semua artis yang mendampingi saya khotbah. Tingkahnya ya gak genang ini, oh astaga, tampil cuma sebentar, dimuliakan, ya sudah seterusnya lah pokoknya. Enggak, yang saya mau bilang tuh begini, artis memang tampil bersaksi melalui pujian, betul? Belum tentu dia menyentuh. Masih lebih menyentuh dibanding satu ketika nih di sebuah acara ibadah, ada seorang ibu atau siapa maju ke depan, kemudian dia bersaksi dan dia ingin bersyukur kepada Tuhan melalui sebuah pujian. Dan nyanyilah dia, walaupun dia bukan artis yang berpengalaman, kadang pun nyanyinya pun tersendat karena tangisan, tapi heran, lagu yang banyak kekurangan itu menyentuh pendengarnya. Dibanding artis yang glamor. Ternyata masih ada luka batin saya. Lah iya, kebangetan loh ya. KKR Tuhan gak dimuliakan kok. Artis yang gede-gedein loh. Untung lama-lama gereja tobat, KKR tanpa artis. Nah itu baru saya paham. Ini baru benar. Yang dipentingkan Tuhannya kok. Betul tidak? Dan hamba Tuhan pun kalau khotbah atau bertugas nggak pakai doa, nggak pakai bergumul dengan Tuhan, mana ada? Betul? Kan bukannya ngerocos akarep-karepe. Betul? Semua minta Tuhan bicara. Sama halnya saya menghadapi tema melompati tembok. Oh boy, yo. Tuhan mau ngomong apa sih? Bahannya kok didik Tuhan? Loh kok angel rek? Waduh, Tuhan tak sinau, tak sembayang. Oh lama-lama Tuhan buka. Ya sini nak, lihat. Oh iya. Kamu bandingkan. Oh iya. Oh iya. Halo? Jadi ada 2 hal nih. Pastikan upgrade. Pastikan teritorial. Tumbuh dan berkembang. Lama-lama dia mau singer. Seneng. Tahu-tahu bilang begini. Ngene lho ya, tanggung. Kan kadang-kadang ada WL yang berhalangan. Kamu siap-siap. Mungkin gak satu ketika ada WL yang, kalau di Jakarta, sorry macet gak bisa terkejar. Jakarta macet. Ada yang bilang, sorry watuk pilek gak bisa nyanyi ya. Naik kelas. Lama-lama kamu belajar, sampaikan renungannya. Kan saya mendidik anak-anak rohani begitu. Lama-lama dia sampai renungan, dia bahkan sampai khotbah. Tadinya bukan siapa-siapa, nantinya PDP, PDM, PDT setara sama gurunya. Oh, haleluya. Loh, di gereja kan tiga jenjang. PDP dulu, pendeta pembantu. PDM, pendeta muda. PDT, pendeta tua. Saya pendeta tua tampil muda. Kamu apa tukang sinematografi guyu tok kamu. Aduh. Oke, jadi ketika Anda melihat dan mendengar penjelasan tentang Mazmur 18, sharingnya Daud, ya, khusus ayat yang ke-30b, Tuhan mau setiap kali ada tantangan, Tuhan mau bilang, upgrade. Kenapa aku izinkan? Naik kelas.
ojo pancete. Loh, sama. Tadinya kan TK. Demi naik kelas ada ujian. SD. Demi SMP ada ujian. Ya toh? SMA. Ya toh? Kan seterusnya. Biar upgrade. Anda seneng nggak ya nanti jadi orang tua ada sekolahan yang mewah, kurikulumnya hebat, terus dia pajang iklan. Saudara-saudara, ini sekolah hebat sekali, segalanya lengkap, gurunya pun internasional, dan kalau anakmu disekolahkan di sini untuk naik kelas nggak pakai ujian. Menarik nggak? Dari mana tahu anak kita pintar kalau tidak diuji? Kok bisa ada sekolah tanpa ujian? Ujian itu bagian dari perjalanan hidup. Dan Tuhan mau bilang upgrade. Kalau kamu upgrade, tembok manapun gampang nak. Asal upgrade gampang. Dan begitu engkau berhasil, ada teritoria yang mengejutkan. Ada bagian-bagian indah, exciting. Kecuali para pemalas yang gak mau kerja. Iya, di gereja kadang kumpulan pemalas yang gak mau mengembangkan teritori. Bagaimana? Pastikan kita manusia-manusia kerajaan, pekerja kerajaan yang ingin menyenangkan hati raja. Selamat menikmati. Tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Bapak Gembala akan ambil alih. Haleluya.